Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran SKI. Bab yang pertama di kelas 9 ini yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum kita mempelajarinya terlebih jauh, maka sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang solih solihah, yang berakhlakul karimah. Untuk Bapak Ibu guru, orang tua kita semuanya, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, untuk selanjutnya dalam perkembangan Islam di Indonesia ini, sebelum kita mempelajarinya terlebih jauh, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuannya. Jadi yang pertama adalah tujuannya, siswa dapat menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat memahami bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Setelah kita memahami tujuan dari pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya akan kita bahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, agama Islam lahir di Makkah ketika peradaban manusia berada dalam kehancuran total, yakni masa jahiliyah. Mereka menyembah berhala serta diwarnai dengan keburukan moral. Sebelumnya mereka enggan masuk Islam, namun akhirnya mereka yakin dan mau memeluk agama Islam. Setelah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam, Nabi Muhammad SAW mulai mengarahkan perhatiannya pada perluasan wilayah Islam. Dalam kurun waktu yang tidak lama, agama Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Inilah yang melatar belakangi masuknya Islam ke Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu beberapa hal yang melatar belakangi disebarkannya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, adanya kewajiban para dai atau mubalik untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Kemudian yang kedua, adanya pedagang-pedagang yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Indonesia. Jadi di samping mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Itulah dua hal yang melatar belakangi disebarkannya agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, Islam datang ke Indonesia diklasifikasikan menjadi dua periode. Satu, periode pertama. Ini dimulai abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. Pada periode ini atau periode pertama ini merupakan awal kedatangan Islam dan pembentukan komunitas Muslim. Penyebaran agama Islam masih terbatas. Kemudian yang kedua adalah periode kedua.
yaitu abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Pada periode kedua ini, penyebaran agama Islam telah meluas dan sudah membentuk kekuatan sosial politik dalam bentuk kerajaan. Itulah Islam datang ke Indonesia. Ini diklasifikasikan menjadi dua periode. Periode pertama abad ke-7 sampai 12, yang kedua periode kedua abad ke-13 sampai ke-16. Kemudian selanjutnya agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah menganut agama Hindu dan Buddha. Sedangkan dalam hal kepercayaan, mereka menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan politeisme. Ini jadi animisme itu adalah kepercayaan bahwa setiap benda mempunyai ruh. Kemudian untuk dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa benda-benda tertentu mempunyai kekuatan gaib luar biasa. Kemudian politeisme itu artinya adalah kepercayaan yang mengakui adanya banyak Tuhan. Itu agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Kemudian selanjutnya adalah golongan pembawa dan penerima agama Islam ke Indonesia. Golongan pembawa agama Islam di Indonesia adalah kaum pedagang. Kemudian kaum mubalik atau guru agama. Yang ketiga adalah kaum sufi. Adapun golongan penerima agama Islam di Indonesia ini terdiri dari dua kelompok besar. Ini dari golongan penerimanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan elit. Ini terdiri dari para raja, bangsawan, dan pengusaha. Kemudian golongan wong cilik, yakni golongan lapisan bawah atau rakyat jelata. Kemudian yang terakhir, cara-cara penyebaran agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan, kemudian yang kedua sosial atau perkawinan, yang ketiga pengajaran atau pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima kesenian, yang keenam adalah politik. Demikian untuk pembelajaran hari ini tentang perkembangan Islam di Indonesia, yakni sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi yang pertama dari tadi latar belakangnya masuknya Islam ke Indonesia, kemudian agama dan kepercayaan sebelum Islam datang ke Indonesia, kemudian golongan pembawa dan penerima agama Islam ke Indonesia, dan yang terakhir adalah cara-cara penyebaran agama Islam ke Indonesia. Demikian, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.